Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia sekali bertemu dengan Anda semua, ya, di mana saja Anda berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, motivasi yang kuat untuk selalu menambah ilmu pengetahuan kita, ilmu Allah yang sangat luar biasa. Kita berharap dengan ilmu, dengan kajian yang kita bersama-sama pelajari itu bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penanaman hijauan di pasture atau pastura, ya, atau di padang pengembalaan. Nah, di sini pasti kita akan berpikir di awal sebelum menentukan di dalam proses penanaman itu apakah kita menggunakan biji, ya, apakah kita menggunakan stek, ya, atau menggunakan bahan yang hasil teknologi yang sekarang, ya, misalnya dengan kultur jaringan. Nah, ini semua nanti membuat keputusan kita harus tepat, ya, atau di dalam strategi di dalam penanaman ini jangan sampai keliru sehingga efisiensinya bisa kurang baik nantinya terhadap produktivitas hijauan pakan kita tentunya. Nah, yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan penanaman itu adalah lahan harus disiapkan lebih dahulu, ya. Pertama, misalnya struktur tanahnya harus diremahkan. Bagaimana caranya? Tentu, ya, kalau bisa juga menggunakan cangkul, bisa menggunakan traktor, atau bahkan kalau keras itu bisa menggunakan linggis atau peralatan yang lebih canggih, ya, yang ada sekarang, ya, peralatan pertanian yang ada. Kemudian yang kedua, sirkulasi udara dalam tanah lancar dengan diadakan pengolahan tanah tersebut, ya, maka akan berdampak pada sirkulasi udara dalam tanah menjadi lancar. Kemudian pengolahan ini akan menurunkan kompetitor atau pertumbuhan yang rendah untuk tanaman yang lain, terutama gulma, ya. Kita berharap yang tumbuh itu adalah tanaman kita, tanaman utamanya. Kemudian kalau sudah diolah itu apa manfaatnya? Mudah ditanami tentunya. Kemudian dampak berikutnya adalah kelembapan tanah cukup untuk bagaimana rumput kita atau hijauan pakan kita itu mendapatkan ekosistem yang ada itu cukup untuk dia tumbuh. Kemudian dampak berikutnya adalah drainasenya baik, ya. Kemudian yang berikutnya rata atau kalau ada air tidak tergenang. Ini adalah beberapa hal manfaat kalau kita mengolah lahan, ya, sebelum kita proses penanaman tentunya. Oke. Hal-hal khusus dalam pengelolaan tanah pada penanaman tanaman pakan, ya. Yang pertama, tanah sudah ada vegetasinya, ya. Bisa saja kita punya lahan yang sudah ada vegetasinya. Misalnya vegetasi itu kita pertahankan, atau padang rumput alam, kemudian kita introduksikan tanaman pakan yang unggul. Jadi kalau kita sudah punya padang rumput atau padang pengembalaan alam, kita mau tingkatkan, itu bisa kita introduksikan tanaman pakan bibit unggul misalnya. Kemudian kalau kita mengambil keputusan vegetasi dihilangkan sebagian,
kita ganti dengan rumput yang lain juga silahkan ya. Ini tergantung keadaan atau kondisi yang ada di lapangan. Kemudian vegetasi dihilangkan seluruhnya. Oh Pak, kami lebih bagus misalnya atau lebih efisien kalau vegetasi yang ada dihilangkan semua atau diganti semua dengan bibit unggul semua, ya monggo silahkan. Itu tergantung pada kondisi apa yang harus kita lakukan di lapangan nanti, menyesuaikan dengan kondisinya dan sesuai dengan kebutuhan tentunya ya. Kemudian tanah yang belum ada vegetasinya atau tanah kosong atau tanah bro ya, belum ada tanaman, ini juga pada saat ini kan banyak ya istilahnya peninggalan. Ada bukan peninggalan ya, punya orang-orang yang berduit atau bekas tambang atau bekas perkebunan yang tidak diolah lagi. Nah ini harus ya bagaimana strateginya supaya bisa kita manfaatkan dengan baik. Sudah barang tentu tidak ribut-ribut ya, bagaimana hak nanti pengelolaan lahan tersebut harus jelas ya. Tetapi biasanya yang sering terjadi itu tanah yang ditinggalkan begitu saja ya. Beberapa harusnya kan ada aturan, memang ada proses, misalnya untuk pertambangan kan ada proses reklamasi, penghijau, penanaman kembali tanaman yang sudah mungkin sudah dibabat, sudah dirusak lingkungannya ya, tanahnya. Nah ini harus menjadi perhatian kita bagaimana lahan tersebut bisa dikembalikan sehingga dampaknya tidak seperti sekarang ini banyak terjadi banjir misalnya, karena memang vegetasi lahan tersebut kosong sehingga proses infiltrasi air itu kurang efisien atau tidak maksimal sehingga banjirlah terjadi ya. Jadi tidak ada proses bagaimana air itu masuk ke dalam tanah kemudian ditahan oleh akar sehingga bisa menjadi sumber mata air nantinya. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama, karena banyak loh ya di sekitar kita itu sudah demikian keadaannya. Maka hampir semuanya kalau musim penghujan banjir itulah keadaannya ya. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Ayo bersama-sama untuk bersemangat untuk mengatasi hal ini sehingga kita tidak setiap musim penghujan itu banjir. Kemudian tanah bekas tanaman pangan ya, dulunya misalnya ditanami tanaman pangan, kemudian kok tanahnya tidak dipakai lagi. Ini juga harus kita punya strategi bagaimana proses penanaman itu supaya menjadi efektif dan efisien. Kemudian ada juga padang rumput alam permanen dan temporer ya. Di beberapa tempat itu sejak dulu misalnya memang padang rumput alam, kemudian kita mau tingkatkan juga bisa, atau memang secara temporer kita akan ini ya itu dijadikan padang rumput. Pada saat yang lain misalnya digunakan untuk tanaman pangan ya. Di beberapa tempat di Indonesia bagian timur itu bisa terjadi ya, karena memang kondisi kita menyesuaikan dengan musim yang ada. Ini adalah beberapa gambaran tentang proses penanaman ya, sudah barang tentu misalnya. Nah ini juga perlu difikirkan, kalau lahannya tidak terlalu luas mungkin bisa menggunakan tenaga manusia ya. Kalau luas sekali bisa menggunakan peralatan. Bahkan di beberapa negara atau di luar negeri yang sangat luas itu penebaran bibit itu atau biji itu sudah menggunakan pesawat ya, atau menggunakan drone ya, termasuk di dalam proses pemeliharaannya ya, pemupukan dan lain-lain itu sudah menggunakan alat yang canggih, menggunakan drone ya, atau pesawat kecil ya, pesawat capung katanya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah proses penanaman. Apa itu menanam? Kadang-kadang perlu kita juga paham ya. Apa itu menanam? Menanam itu adalah menumbuhkan material penanaman, bisa bibit ya, bisa benih, biji ya, berasal dari biji maksudnya, bisa dari stek atau poles atau explants dan lain-lain.
pada lahan tanah supaya tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Nah, itu dimulai dari persiapan tentunya. Kemudian setelah persiapan, apa materi penanamannya? Kemudian bagaimana cara menanamnya, ini harus benar-benar kita perhitungkan dengan baik, sehingga kita bisa nantinya bisa mendapatkan hasil yang tentunya optimal, hijauan kita untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Apalagi kalau misalnya ternaknya sangat banyak, misalnya ribuan, misalnya 1000, 2000 dan seterusnya ya. Bukan tidak mungkin kita harus menyiapkan itu dengan seksama dan benar-benar harus dipersiapkan dengan baik tentunya. Nah ini ya, ini misalnya rumput gajah, misalnya Penicillium purpureum atau rumput raja, ya silahkan monggo bibitnya kita siapkan dalam bentuk stek ya. Sekarang sudah banyak juga yang menjual ya, rumput yang lain, rumput odot, rumput yang lain juga banyak. Nah, sudah barang tentu diupayakan lahannya itu disiapkan. Ini kalau misalnya kita tumpang sarikan dengan tanaman hutan ya, di sini misalnya dengan pohon jati ya, bisa silahkan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ya tanah itu terbuang, maksudnya tidak digunakan, tersia-siakan. Nah ini hanya erosi saja akhirnya. Tetapi kalau misalnya di sela-sela itu ya, ini pohon jati, ada pohon misalnya perkebunan sawit, ada perkebunan karet, yang potensial kan rata-rata itu sangat luas ya. Itu akan bisa mengoptimalkan lahan yang dipunyai, jangan sampai tersia-siakan. Banyak sekarang itu ya. Jadi ya nanti terjadi erosi, terjadi leaching ya, terjadi run off pada lahan kita, sehingga menghabiskan, menghilangkan humus yang kita perlukan untuk pertumbuhan tanaman kita. Nah, sangat sayang ya, karena Allah sudah memberikan semuanya bagi kita ya, kalau tidak dimanfaatkan secara optimal, sangat rugi ya. Alangkah bagusnya kalau misalnya ada integrasi, dia di samping menghasilkan dari tanaman perkebunannya, dia dapat dari ternaknya, dia dapat pupuknya dan seterusnya, dan itu dirotasi dan dikembalikan ke lahan yang ada, dan itu pasti mengurangi misalnya pupuk anorganik ya, kita kembalikan back to nature, menggunakan pupuk alam ya dari kotoran hewan yang kita punya. Ini sangat luar biasa dan bisa mengurangi gulma ya, gulma yang ada tentunya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya pengolahan. Nah sekarang ini yang modern itu sudah ada biodegradable grass seed mat ya, jadi kayak tikar, tinggal dihamparkan untuk supaya bisa digunakan untuk proses pembibitan ya. Jadi gampang digunakan tentunya ya. Ini adalah tinggal pilihan sesuai dengan kemampuan finansial tentunya dari masing-masing ya. Oke, kita lanjut penanaman sekarang. Nah, kembali ke materi penanaman ya. Misalnya sangat luas sekali padang rumput kita, nggak mungkin dong kita akan kerepotan di dalam proses penanamannya kalau misalnya menggunakan stek ya. Itu akan kita mengalami kesulitan. Biasanya kalau di luar negeri sudah menggunakan tadi pesawat, drone dan lain-lain ya. Kalau kita tancepi stek satu-satu padahal sampai 2000 hektar, nah loh ada, atau peralatan yang memang digunakan untuk ini ya, karena memang ada ya seperti traktor yang memang fungsinya untuk menanam gitu ya. Jadi mobil untuk menanam dari rumput ya, atau yang lebih bagus itu menggunakan biji, kita sebarkan menggunakan drone atau pesawat ya. Itu yang akan lebih bagus ya kalau luasannya sangat luas, 2000 hektar. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri. Nah, materi penanaman yang berikutnya bisa sobekan, bisa rumpun, bisa poles ya, bisa juga stek batang atau akar ya.
Kemudian materi penanaman lainnya, misalnya kultur jaringan ya, tanaman atau eksplan, ini juga bisa digunakan. Monggo terserah sesuai dengan kemampuan kita. Balik-balik bagaimana strategi kita untuk pengelolaan hijauan pastura kita atau hijauan padang pengembalaan kita. Ya, intinya bagaimana kita melakukan itu secara efektif, efisien, dengan harapan nanti hasilnya menjadi optimal tentunya. Oke. Nah, keuntungan penanaman dengan biji, ini keuntungan ya, terutama untuk. Nah, kita tahu bahwa kalau dengan biji itu perakarannya lebih dalam ya. Jadi perakarannya lebih dalam, sudah sedemikian rupa prosesnya dia, kemudian tanaman lebih kuat terhadap senggutan atau renggutan. Kita tahu ya, terutama ternak sapi ya, dia tidak punya istilahnya gunting atau arit di mulutnya, dia biasanya merenggut ya. Kalau misalnya rumputnya tidak tertanam dengan bagus, perakarannya tidak bagus, tidak dalam, maka dia akan sulak atau tercabut ya, banyak yang tercabut, dan ini bisa merusak lahan kita atau padang pengembalaan kita. Nah, ini salah satu keunggulan dari kalau kita menanam dengan biji itu adalah tahan dengan renggutan ini. Jadi dia biasanya makan itu disenggut ya, kemudian ditarik dia. Nah, kalau perakarannya nggak kuat, maka rusaklah itu, tercabut semua nantinya ya. Kemudian tanaman lebih tahan kekeringan ya, karena tadi proses perakarannya atau perakarannya sangat dalam, otomatis dia bisa tahan terhadap kekeringan karena dia perakaran sudah kemana-mana. Dia bisa menyimpan air atau mencari air ya ke posisi yang lebih luas tentunya kalau perakarannya masuk ke dalam ya. Kemudian umurnya lebih panjang ya dengan menanam biji itu ya. Kemudian yang kelima ya jelas lebih mudah, murah, dan praktis. Kalau toh tidak menggunakan peralatan kan tinggal disebar-sebar saja gitu di ini ya. Walaupun dibanding dengan teknik yang lain atau materi yang lain itu memang lebih mudah dan murah serta praktis, asal bibitnya ada atau bijinya untuk bibit ini hijauan pakan ternaknya itu ada. Itu akan lebih mudah kalau misalnya kita menanam dari biji. Nah, ini beberapa contoh ya proses germinasi ya yang terjadi kalau kita menanam dengan biji ya, epigel itu dan hipogel. Jadi kalau misalnya ini ya untuk hipokotilnya, ini ada kotiledonnya, kemudian ada epikotil. Nah, hipogel ini ada loopnya, ada bengkokan, ada hipokotil. Nah, ini ya kotiledonnya dan seterusnya ya. Ini kalau kita menggunakan sobekan ya, sobekan akar kita tanam ya. Monggo, tergantung atau kondisi lahan yang kita punya ya, bagaimana kita strategi kita untuk menanam hijauan pakan kita. Nah, ini kultur jaringan ya adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman atau sekelompok sel atau jaringan ditumbuhkan dengan kondisi aseptik ya di laboratorium tentunya, sehingga bagian tanaman tersebut dapat diperbanyak, memperbanyak diri, tumbuh dan menjadi tanaman yang lengkap kembali atau totipotensi. Ini ya, jadi kalau menggunakan kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan ini dikembangkan untuk membantu ya memperbanyak tanaman yang biasanya sulit dikembangkan secara generatif. Ini catatan pertamanya, karena ini sulit misalnya dikembangkan secara generatif ya. Salah satu upayanya adalah dengan teknik kultur jaringan ya. Biasanya yang sering banyak dilakukan oleh beberapa orang itu kalau misalnya tanaman itu contoh anggrek ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu prospek dan perlu dikembangkan dalam jumlah banyak, itu juga bisa digunakan untuk rumput, hijauan rumput, untuk pakan ternak, karena kebutuhannya kan banyak itu biasanya ya. Kemudian bibit dari teknik kultur jaringan mempunyai beberapa kelebihan dibanding teknik konvensional, antara lain misalnya sifat genetik itu identik dengan induknya. Jadi apa yang kita buat ya, apa yang kita bibitkan itu sama ya, serupa dengan induknya nantinya. Kemudian dapat dilakukan dalam jumlah besar, jadi tidak terbatas. Kemudian secara cepat dan tempat terbatas. Tempatnya tidak usah di dalam proses pembuatan bibit itu tidak usah terlalu besar, cukup di lab ya. Kalau misalnya bibit yang lain kan butuh misalnya luasan lahan yang cukup banyak, besar, dan bahkan kalau misalnya ini belum tentu nanti produktivitasnya sesuai dengan induknya. Nah ini yang jadi pertimbangan kenapa pada saat ini kita menggunakan atau di beberapa tempat sudah menggunakan kultur jaringan. Kemudian kualitas dan mutu bibit terjamin karena memang dikelola sedemikian rupa di tempat yang steril. Nah, kemudian bibit tumbuh lebih cepat ya. Yang berikutnya, yang keenam, itu dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung musim, karena dilakukan di lab ya. Lab kan tidak tergantung musim, bisa dikondisikan iklim mikronya, kapan saja kita mau tanam, mau kita bibitkan, insya Allah bisa kita lakukan dengan baik. Jadi sudah sampai sejauh itu teknologi di dalam proses pengembangan hijauan pakan ya, atau secara umum untuk pengembangan tidak hanya untuk tanaman pakan saja, untuk tanaman pangan ataupun tanaman hobi ya, dan lain-lain ya, untuk bunga dan lain-lain yang susah dikembangkan secara generatif. Nah, kendala ya menggunakan teknik kultur jaringan ini perlu tenaga terlatih dan tempat khusus ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan ini ya, untuk membuat bibit dari kultur jaringan ini ya. Harus orangnya terlatih, karena sekali terkontaminasi atau kita bekerja tidak aseptik, itu banyak kontaminan dan bahkan bisa saja tidak tumbuh. Kemudian tempat yang khusus, tidak sembarangan ya, jadi harus steril tempatnya, kemudian dengan suhu tertentu, dengan kondisi tertentu, persyaratan tertentu lah ya, di dalam tidak sembarangan tempat tentunya. Kemudian aklimatisasi tanaman eksplan butuh tempat dan tenaga khusus ya. Jadi aklimatisasi ya, tanaman yang sudah kita kembangkan itu butuh tempat dan tenaga khusus, tidak sembarangan, karena memang harus dikondisikan ya. Kemudian karena kondisinya memerlukan tenaga terlatih dan tempat khusus ya, ini berdampak pada, dan peralatan tentunya, peralatan khusus untuk sterilisasi ya, dan lain-lain, itu perlu biaya yang cukup mahal ya, terutama di investasi alat dan tempatnya, karena membutuhkan persyaratan tertentu tadi. Tidak sembarang tempat kita bisa membuat kultur jaringan ini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah sekarang kerugian atau hambatan, kendala kalau kita menanam dengan biji ya. Dengan biji itu memang secara praktis semua orang bisa melakukan menanam. Yang pertama, kerugiannya adalah waktu menanam sampai dengan panen itu cukup panjang. Jadi proses mulai kita menanam dari biji, mulai dari bibitkan dan seterusnya, itu menggunakan sampai ke panen atau defoliasi. Sekali lagi ya, kita ingatkan bahwa panen pada khusus untuk hijauan pakan ternak itu dikenal dengan nama defoliasi ya. Jadi waktu menanam sampai dengan defoliasi itu membutuhkan waktu yang panjang tentunya. Kemudian waktu atau saat penanaman tertentu bisa menyesuaikan dengan musim ya,
harus sesuai dengan musim. Ini berhubungan dengan ketersediaan air. Ya bagaimanapun kalau kita menanam tidak ada air ya otomatis tidak bisa tumbuh. Ya jadi tidak bisa tumbuh dia, medianya tetap kita membutuhkan air. Untuk tempat-tempat yang tertentu yang mungkin ya ketersediaan airnya sangat rendah, itu perlu strategi, apakah diolah dulu lahannya waktu musim kemarau ya, musim panas. Begitu ada hujan kita berkejaran ya, belibet ya, berkejaran dengan hujan tersebut kita menanam gitu. Jadi diolah dulu, memang keras tentunya, ada konsekuensi kita melakukan pengolahan lahan di musim kemarau itu pasti keras ya. Seperti di beberapa tempat tanahnya keras, maksudnya tanahnya yang keras, seperti di daerah Madura atau di daerah NTT atau di beberapa tempat yang memang hujannya itu sangat amat terbatas. Itu biasanya rata-rata mereka mengolah lahannya itu di musim kemarau ya, dengan konsekuensi pengolahannya cukup menghabiskan tenaga yang cukup besar ya. Kemudian adanya dormansi biji ya, kita jelaskan lagi ya, ada innate, induced dan enforced ya. Jadi perlakuan skarifikasi, abrasi, bahan baik dengan bahan kimia atau dengan proses penyimpanan, dengan kelembapan tertentu atau menggunakan suhu tertentu dan lain-lain tentunya. Nah, ini harus kita pahami juga. Jangan sampai lupa sudah ditanam dengan biji, kok nggak ada yang tumbuh. Nah, jangan-jangan bijinya itu dia dorman ya, ada dormansi. Ini harus dilakukan skarifikasi terhadap biji yang akan kita tanam. Itu juga harus menjadi pengetahuan. Nah, itu sudah Bapak jelaskan bagaimana di materi atau pembahasan sebelumnya, bagaimana membahas tentang bibit. Nah, tapi kita jelaskan lagi ya untuk menguatkan. Dormansi itu apa? Adalah suatu keadaan di mana benih yang hidup ya, benih yang hidup ya, gagal untuk berkecambah. Jadi bukan tidak bisa hidup, tapi gagal untuk berkecambah dalam keadaan lingkungan ya, dengan persyaratan kelembapan, suhu dan cahaya yang sesuai, sudah disesuaikan semua untuk pertumbuhan dia, tetapi dia gagal untuk berkecambah. Nah, ada beberapa tipe dormansi ini. Pertama adalah dormansi bawaan atau innate dormansi atau dormansi primer. Adalah keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya tidak mampu berkecambah, tetapi benih tersebut dapat berkecambah setelah jangka waktu tertentu, atau misalnya embrio mengalami rudimenter atau proses pengkurutan, pengecilan, itu dikenal dengan rudimenter, kemudian di dorman atau dia tidur. Nah, ini juga harus diantisipasi. Jadi kalau beli bibit itu harus tahu spesifikasinya, tidak hanya beli peralatan saja. Harus tahu spesifikasinya. Beli bibit juga harus tahu dan bagaimana nanti perlakuannya terhadap biji tersebut ya. Jangan sampai begitu ditanam tidak tumbuh. Nah, ini kan rugi kita. Kemudian yang kedua, dormansi induksi atau induced dormansi ya, atau dikenal dengan dormansi sekunder, adalah keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya akan secara mudah berkecambah dalam lingkungan yang sesuai, tetapi benih tersebut kehilangan kesiapannya untuk berkecambah karena sebab-sebab tertentu atau faktor luar misalnya ya, yang kurang tepat misalnya yang kondisinya. Kemudian yang ketiga, dormansi paksaan. Kita enforce dormansi ya, keadaan di mana benih saat terlepas atau gugur dari tanaman induknya tidak dapat berkecambah karena satu atau beberapa faktor lingkungan, misalnya karena faktor cahayanya, gasnya, ada oksigennya, ada kebutuhan karbon dioksidanya tidak tepat. Nah, itu beberapa hal yang harus kita ketahui nanti berhubungan dengan spesifikasi dari biji yang kita beli nantinya atau biji yang kita akan pakai tentunya. Nah, ini proses germinasi biji ini kaitannya dengan viability,
di mana biji terdiri dari embrio dan endosperm, ya, cadangan makanan yang dilindungi oleh kulit atau biji atau penutup biji. Nah, biji yang kering itu perlu kelembapan plus suhu tertentu yang sesuai tentunya. Kemudian ada proses di mana air itu masuk atau terserap air itu, maka terjadi perubahan fisiologi dan perubahan secara biokimia di dalam biji tersebut. Nah, ada peran beberapa hormon, diantaranya yang utama itu adalah hormon gibberellin, ya, dihasilkan oleh embrio bagian aleuron yang berpati, kemudian mengelilingi embrio tersebut, maka akan terjadi pembebasan energi. Nah, di situ ada peran juga enzim hidrolitik, di mana memecah endosperm atau pati menjadi karbohidrat yang lebih sederhana yang terlarut dan asam amino yang terlarut, maka terjadilah proses pertumbuhan dengan persyaratan, ya, suplai oksigen, suplai karbon dioksida dan cahaya itu tercukupi sehingga proses itu akan terjadi. Ini, ya, yang harus kita ketahui kalau kita, atau harus kita pahami di dalam ini, ya, penebaran benih. Jangan asal pokoknya tebar saja. Nanti juga akan ini, ya. Ini mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan. Oh, ternyata begitu, ya. Tidak sama antara beberapa biji, ya. Jenis hijauan itu mempunyai spesifikasi dan persyaratan yang harus kita siapkan, ya, supaya dia bisa terjadi proses germinasi ini. Nah, mengapa penanaman dilakukan menggunakan material vegetatif? Ya, ada beberapa pertimbangan. Misalnya produksi biji tidak tersedia. Misalnya untuk tanaman Dickettaria decumbens, ya, itu juga harus dipertimbangkan. Oh, tidak tersedia bijinya, atau C. nymphleuensis, ya. Ada Penicetum hybrid misalnya. Nah, produksinya bijinya sedikit, misalnya untuk Cynodon dactylon, ya, terutama varian coastal, ya. Ada juga dari jenis rumputan Brachyaria mutica misalnya, juga produksi bijinya sedikit. Termasuk yang banyak di Indonesia kita menggunakan stek itu tidak menanam dengan biji. Ini Penicetum purpureum atau dikenal dengan rumput gajah. Itu bijinya tidak terlalu banyak, ya, sedikit, ya. Akhirnya kita biasanya menggunakan stek, ya, yang gampang dan mudah kita tanam, ya. Jadi itu beberapa pertimbangan. Nah, ada juga memang tidak tersedia biji di pasaran lokal, misalnya Panicum maximum, Brachyaria decumbens, Haeruva, ya, Notatum, P. Pasceoloides, ya, S. guyanensis, M. sativa dan lain-lain. Itu memang tidak tersedia di pasaran. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, sudah banyak dijual secara online, ya, kalau memang kita butuh bijinya. Nah, hasil tanaman persilangan, ya, kita menyilang-nyilangkan agar tidak terjadi perubahan genetik. Jadi kalau kita menyilangkan, kita berharap, ya, didapatkan rumput-rumput yang potensinya lebih tinggi, jangan sebaliknya, ya, malah menurunkan produktivitas dari hijauan pakan kita. Ini kita berharap demikian. Jadi kita menyilangkan itu sudah barang tentu berharap adalah produksinya lebih tinggi daripada induknya. Mungkin sampai di sini, ya, pertemuan kita membahas, ya, subhanallah, mudah-mudahan, ya, dengan berbagai macam ini, ya, gambaran tadi bisa kita tetap termotivasi, bersemangat bagaimana kita mengelola hijauan pakan ternak kita, sehingga kita harapkan produktivitas dari ternak kita itu semakin tinggi dan kebutuhan untuk kita swasembada, terutama swasembada daging, ini harus ditopang dengan produksi dan kualitas dari hijauan, tidak hanya kuantitas tapi kualitas hijauan pakan yang kita punya.
Terima kasih semuanya ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.